Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, lawatlah kami dalam perenungan di pagi hari ini dalam terang firman-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanah Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021, bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan yang judul Pohon dan Buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup yang kita jalani sehari-hari, kita menyaksikan ada orang yang bertutur kata yang sifatnya menyakiti, yang sifatnya memprovokasi, mengajak orang untuk ribut, untuk bertengkar. Dan ada juga yang sudah dalam bentuk melakukan tindak kejahatan, misalnya mencuri, membunuh, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menggambarkan bahwa perilaku jahat, perilaku menciptakan permusuhan, kebencian kepada sesama, itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sadar. Ketika itu dilakukan dengan sadar, maka dapat kita pahami orang itu melakukannya didorong oleh sebuah sikap hati yang memotivasi dia untuk melakukan hal-hal tersebut. Pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa hidup seseorang atau hati seseorang itu mempengaruhi akan apa yang ia ucapkan, akan apa yang ia lakukan. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan para pendengarnya betapa pentingnya seseorang menjaga hatinya. Sehingga saya memberi judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah hati yang baik. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hati kita menjadi hati yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang baik pula. Karena apa Ibu Bapak Saudara? Karena hati kita itu bisa dicemari oleh berbagai hal, pemikiran, pandangan, tindakan dan perbuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan orang lain. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, hati kita seharusnya
dikuasai, dibimbing, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5, kita bukannya hidup dalam kedagingan tetapi hidup dalam roh. Sehingga yang lahir, yang tampak adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, dan sejahtera atau buah-buah kebaikan. Ibu Bapak sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di pagi hari ini kita diajak bersama-sama untuk melihat pada hati kita masing-masing. Adakah hati kita diisi dengan hal-hal yang baik? Yaitu bagaimana kita mengisi hati kita dengan perdamaian, dengan cinta kasih. Bukan mengisinya dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan iri dengki, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, ketakutan dalam hidup ini. Tapi hati kita itu diisi dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Dan hati yang baik itu tadi tidak mungkin bisa terjadi ketika hidup kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarkanlah hati kita dipimpin, dituntun oleh kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya. Biarkanlah hati kita dipimpin oleh Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki hati yang baik. Dan dari hati yang baik melahirkan tindakan dan perbuatan yang baik pula. Tidak mungkin kita bisa melahirkan sebuah kebaikan tanpa hati kita diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Dibimbing, dituntun oleh kuasa kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarkanlah hati kita diisi oleh tuntunan, oleh bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya dari hati kita akan melahirkan sikap dan perbuatan, tutur kata yang baik pula terhadap sesama kita. Dan Tuhan menuntun, membimbing kita lewat kuasa Roh Kudusnya, sehingga hati kita menjadi hati yang baik dan berbuahlah kebaikan bagi sesama kita. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah hati kami menjadi hati yang baik, karena ada kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang membimbing, menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk memiliki hati yang baik dan perbuatan yang baik. Amin.